Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh sahabat, pelaku, pejuang, pengusaha Indonesia, Bapak dan Ibu Ketua Umum Asosiasi, Himpunan, Gabungan, Ikatan, dan Profesi yang pada hari ini sempat hadir bersama-sama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera buat kita semua. Salam sejahtera. Salam sehat. Tentunya harapan kita sebagai pelaku dunia usaha, semua diberi kelancaran dan kesuksesan, baik dalam memimpin usaha maupun memimpin asosiasi, himpunan, gabungan, ikatan, dan profesi yang merupakan tanggung jawab dan amanah yang diberikan kepada kita masing-masing yang ada di ruangan ini. Kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena ridhonya lah pada hari ini kita bisa sama-sama berkumpul. Saya juga tidak pernah bermimpi, namun kadang-kala keadaan kita membuat kita bangun dari tidur. Jadi pada hari ini dengan perjuangan yang panjang, seluruh rekan-rekan asosiasi, himpunan, gabungan, ikatan, dan profesi ini merupakan satu kesatuan ekosistem penentu dunia usaha di Indonesia. Saya yakin Bapak dan Ibu sepakat ya. Kalau kita sepakat, kita butuh kepastian. Nah, selama ini tentunya kita sudah bertemu di forum-forum yang lain. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian mengetahui, forumnya adalah forum yang diundang-undangkan, yaitu Undang-Undang Nomor 187. Saya hanya mau menyebutkan undang-undangnya saja, tapi namanya enggak buat saya. Terus terang, saya sebagai pelaku usaha yang terasosiasi, pejuang pengusaha, merasa dicederai kita bersama pada hari ini. Nah, kita ketahui dalam kita berasosiasi, berhimpun, bergabung, berikatan, dan profesi, banyak masalah yang sampai hari ini masih menjadi satu beban di antara kita. Bagaimana bisa kita berharap dunia usaha yang kita geluti bisa berjalan lancar. Oleh karena itu, saya selama mendapat amanah di satu wadah tersebut, saya tidak lain bagaimana caranya kita bersama-sama satu ekosistem ini bisa berkumpul, duduk bersama untuk menyelesaikan segala masalah yang menjadi masalah kita bersama. Karena saya yakin tidak ada asosiasi, himpunan, gabungan, ikatan, dan profesi yang bisa berdiri sendiri. Kita semua saling terkait. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini saya sangat apresiasi kepada Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak lihat atribut di kiri kanan. Inilah sesungguhnya bagian daripada atribut pejuang ekonomi bangsa. Pemerintah harus tahu ini. Pemerintah harus tahu ini. Bapak-bapak kita semua yang terasosiasi, terhimpun, tergabung, terasosiasi dalam satu profesi, ini merupakan bagian daripada sebenarnya penopang untuk memastikan ekonomi bangsa ke depan. Kita harus dalam kondisi baik-baik saja. Sudah banyak permasalahan, baik masalah global yang terdampak kepada kegiatan daripada usaha kita sampai hari ini. Tapi saya mengetahui semua kita jalani dengan apa adanya. Ketika tutup tahun, semua pelaku usaha tinggal melihat rapor daripada
kita bersama adalah bernaung di asosiasi, himpunan, ikatan gabungan dan profesi yang dimana itu adalah merupakan bagian daripada usaha daripada kita semua dari sektor jasa dan industri masing-masing yang ada di negeri kita. Mungkin Bapak-bapak melihat di depan kita ini ada, mungkin saya tahu banyak teman-teman kaget. Ini mau apa cerita? Ini mau cerita apa kita ini dulu? Tapi forum ini sudah jelas. Tadi saya sempat bicara dengan salah satu bapak ketua daripada asosiasi, abang saya lain sana tadi menyampaikan bahwa forum, kalau kata komunikasi itu berdasar dari komutere, ini sebenarnya tidak ada hal yang tidak bisa dipecahkan dalam suatu masalah, apalagi dalam ranah suatu pelaku usaha. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, hari ini kami sebagai salah satu, saya berdiri di sini sebagai perwakilan daripada inisiator. Kalau keadaan ini kita semua terdiam, tidak ada yang tergerak, nah ini berarti itu tanda-tanda akhir zaman. Namun saya meyakini hari ini zaman ini masih panjang. Karena kenapa? Tiba-tiba dalam waktu 3 bulan semenjak prahara saya ini dikontak oleh seluruh teman-teman. Kita mau ketemu di mana dan bagaimana? Ada keundangan. Kita ketemu di satu tempat, legitimasinya nanti dikatakan angin kiri, legitimasi kanan kita. Nah ini kita jangan berada di dalam suatu lingkaran yang serba salah. Sebenarnya kita ini adalah penentu ekonomi bangsa ke depan dan masih sektor jasa dan industri. Bapak dan Ibu, saya tidak berpanjang lebar karena hal yang terjadi saat ini sama-sama sudah kita ketahui. Kita berkumpul hari ini, saya mau sepakat, kita akan menentukan nasib kita. Kita akan menentukan gerak langkah kita. Ini yang saya harapkan. Terselenggara acara ini tidak ada dari mana-mana, Pak. Dari kita untuk kita, Pak. Selama ini asosiasi dan himpunan berada di satu lembaga yang diundang-undangkan. Saya 20 tahun berjuang, Pak. Dianggap orang gila, Pak. Karena tidak menginginkan kita ini satu ekosistem organisasi asosiasi dunia usaha ini bisa bersatu. Karena kalau kita bersatu sudah pasti semua baik-baik saja. Oleh karena itu pada hari ini inilah momennya buat kita bersama duduk, kita berkomunikasi, kita bersilaturahmi, kita berpikir apa hal-hal menjadi tujuan kita ke depan bersama untuk supaya lebih baik dan tidak ada beban ketika Bapak dan Ibu berkumpul. Pada siang hari ini Bapak bisa lihat yang ada bendera-bendera Bapak-bapak dan dengan satu logo silaturahmi, komunikasi silaturahmi asosiasi forum ini hanya ada kumpulan orang-orang di bawah satu bendera, yaitu bendera merah putih yang kita cintai dan ayo jadi hari ini kita berkumpul, saya merasa punya kepastian karena saya lihat semua terisi sesuai dengan undangan yang kita berikan dalam waktu singkat, hanya 2 hari. Mungkin di grup Bapak lihat jam 2 malam saya share undangan. Saya lihat animonya hari ini semua berarti masih komitmen dan butuh payung yang jelas. Tidak ada kebenaran yang kedua, hanya satu. Oleh karena itu kita bersatu di dalam forum komunikasi dan silaturahmi asosiasi dan himpunan pada hari ini. Seperti apa bentuknya nanti? Tentunya ini dari kita untuk kita. Kita yang ada nanti duduk di depan ini hanya bagian representatif dari kita semua. Saya tahu kita merindukan dengan perjuangan panjang
Maka di satu lembaga itu adalah perwakilannya. Perwakilan kita yang memikirkan kita, yang selama ini derajatnya di bawah, pemegang saham, tapi ketika MPS tidak ada bagian dividen. Sementara modal sekolah, kita dituduhkan pada ria euforia. Kita diadu untuk mencari siapa yang bisa menjadi utusan kita dari masing-masing klaster. Isinya itu adalah Bapak dan Ibu, dari pusat sampai provinsi, kabupaten dan kota. Makanya di sini Bapak dan Ibu, kita berekspresi secara seluas-luasnya, Pak. Karena belum ada undang-undang yang ada biasanya pokoknya di depan. Kita tidak berbicara itu, makanya kami tidak ingin itu. Jadi sudah jelas Bapak dan Ibu, kalau Bapak mau mempertanyakan latar belakang kita, sudah jelas. Kita prihatin karena satu keadaan, kadang-kadang keadaan itu harus ada untuk membuat kita sadar dan kita bersatu untuk menentukan nasib kita. Kalau makin keadaannya baik-baik saja, ya kita pura-pura baik-baik saja. Dan di dalam satu event, Bapak mau enggak? Bapak ini punya anggota yang jelas mengakar dari tingkat pusat sampai kabupaten kota. Namun keterwakilan Bapak harus konsorsium, Pak. Konsorsium. Saya nggak bilang itu lagi, sudah jelas. Biasanya kalau kita bayar, apa privilege yang kita dapat? Ini saya hanya mau berbicara di forum kita ini. Kita harus sadar. Kita ini sebenarnya orang yang mau berkontribusi untuk lebih baik kepada suatu wadah di undang-undang. Namun keberadaan kita, bayangin dengan jumlah asosiasi yang terbagi dengan sekian klaster. Saya nggak usah menyebutkan lebih ini. Saya tadinya menginginkan klasternya itu lebih banyak, 30. Tapi hanya disetujui dari 12 dan 15. Bagaimana sektor jasa dan industri kita bisa berperan lebih jelas? Ini bukan karena kita, ya memang kita banyak. Saya disampaikan ngapain kalau kumpul-kumpul jadi banyak. Ini panggung sendiri nanti kalau punya bidang yang tanggung jawab yang ada di tangan Anda. Saya bukan di situ masalahnya. Saya tidak bisa menyatukan yang urusan di dalam perut bumi dengan di udara itu ada sendiri klasternya. Ada kenapa? Apabila klasternya ini kita sesuaikan, ekosistem daripada dunia usaha ini akan berkesinambungan dan saling menunjang. Itu yang menjadi dasar kita. Tapi tidak apa-apa. Saya tahu semua Bapak dan Ibu yang ada di asosiasi himpunan gabungan, asosiasi dan ikatan, semua kita menerima adanya. Namun selalu perjuangan itu apabila kita dalam keadaan yang selalu ikhlas, maka dipertemukanlah kita dengan suatu keadaan di mana keadaan ini membuat kita harus sadar dan bangkit. Ya sudah sekarang saatnya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang saya banggakan, yang saya hormati, penentu ekonomi bangsa hari ini, kita duduk bersama di sini. Kalau prahara orang sudah jelas. Sebenarnya kita tidak ikut di situ karena masalah kita sudah terlalu banyak. Regulasi, kebijakan, peraturan yang diterbitkan oleh kementerian dan lembaga, termasuk undang-undang, itu masih banyak yang perlu kita duduk dan berbicara dengan pemerintah. Di dalam forum rapat koordinasi dalam suatu lembaga yang diundang-undangkan, di mana saya juga disebut sebagai pemimpinnya, jelas bahwa dari Bapak dan Ibu, sehingga Republik ini punya data, dan data itu dipegang oleh kementerian dan lembaga, yaitu ada 324
masukkan di dalam Prarakornas selama 1 bulan. Bapak mempersiapkan dan saya menerima, dan kita ketuk bersama sehingga itu menjadi rekomendasi kita kepada pemerintah. Tetapi di dalam masalah yang lebih berat lagi adalah undang-undang. Undang-undang itu terdapat 190 yang boleh dikata tidak berpihak kepada dunia usaha. Nah, ini harus diubah. Perjuangan kita ini banyak. Bagaimana kita bisa melangkah berusaha dengan baik bila peraturannya itu sudah menghalangi? Nah, ini kita syukur, saya berinisiasi dengan teman-teman, kita melakukan buka komunikasi. Tidak cukup asosiasi dan lingkungan yang berhadapan dengan pemerintah. Kita harus bersama-sama lembaga di undang-undangkan yang hari ini lagi berharap. Namun saya mau mengatakan, karena kita bagian dari para bapak semua, kita berkumpul, bagaimana kita memberi masukan kepada lembaga-lembaga pemerintah yang punya power, yang bisa menentukan. Saya ambil contoh kepada KPK, anti korupsi badan usaha. Tidak ada cerita korupsi di sini, tapi peraturan perundang-undangnya itu bisa menciptakan menjerat pelaku usaha masuk di ranah hukum. Oleh karena itu, semua yang masuk ke Bapak dan Ibu kami serahkan kepada institusi itu. Kebetulan baru 2 tahun dibentuknya di KPK adalah anti korupsi badan usaha. Nah, inilah yang membantu kita sampai hari ini. Mereka yang mengkaji, mereka yang mengundang kementerian dan lembaga untuk duduk berdiskusi. Ketika diperlukan itu, kita lah yang dibantu. Ini sementara berproses. Oleh karena itu, saya sangat berharap melalui forum ini kita bisa jadi mandiri. Kita jadi bersama, dan di dalam forum ini nanti kita hasilkan. Saya berharap kita bisa punya konektif langsung dengan pemerintah, baik secara level yang tertinggi yaitu presiden dan seluruh jajaran pembantunya. Mungkin itu dari kami yang perlu saya sampaikan. Kalau berbicara landasan kita ini ada, ini cukup jelas Bapak dan Ibu. Saya mungkin biar kita sama-sama saling mengingatkan bahwa kita semua ini ada dasarnya sampai bisa muncul asosiasi dan himpunan. Berangkat dari satu badan hukum yang kita masing-masing pegang, akhirnya kita berkumpul berserikat yang dijamin dan dipastikan oleh undang-undang, sehingga kita ada hari ini menjadikan satu asosiasi himpunan gabungan ikatan dan profesi. Pasal 1 Undang-Undang nomor 187 organisasi perusahaan, asosiasi himpunan gabungan adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi perusahaan Indonesia yang akan didirikan secara sah dan atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagang atau jasa yang dihasilkan ataupun yang diperdagangkan. Ini penting, kasih waktu saya sesudah ini kita langsung diskus. Kedua, pasal 22 Undang-Undang nomor 3 2014 tentang perindustrian. Asosiasi merupakan organisasi yang didirikan oleh pelaku usaha industri di sektor usaha industri tertentu guna memperjuangkan hak dan kepentingan anggota. Ketiga, pasal 97 Undang-Undang nomor 7 2014 tentang perdagangan. Keterwakilan asosiasi adalah wajib dalam keanggotaan Komite Perdagangan Nasional. Pasal 22 Undang-Undang nomor 3 2014 tentang perindustrian. Tadi sudah. Pasal 1 poin F dan G lampiran 1 Kepres 1822. Asosiasi merupakan organisasi yang didirikan oleh pelaku usaha industri di sektor usaha industri tertentu guna memperjuangkan hak dan kepentingan anggota. Nah, itu kira-kira saya harus sampaikan karena kita punya dasar secara hukumnya. Oleh karena itu saya coba dalam kesempatan ini untuk mengundang para inisiator yang bersama-sama. Jadi kalau dapatnya cuma saya sendiri, biar sama-sama kita menjawab. Oh, kalau itu jauh pasal kali, jauh dari itu, ya kan? Dan kita memberi apresiasi, bukan berarti Bapak dan Ibu teman-teman dari asosiasi himpunan ikatan gabungan dan profesi
sebenarnya ada keinginan. Karena terlihat di dalam komunitas forum yang kita bentuk adalah WhatsApp forum dunia usaha ini, itu kalau tidak salah 262. Banyak teman-teman, bahkan hari ini ada pengukuhan, ada lagi munas, ada beberapa kegiatan organisasi yang tidak sempat hadir bersama-sama kita. Namun, apa harapan yang dari sekian banyak yang terjadi itu adalah satu harapan sama dengan harapan yang kita lakukan. Izinkan saya untuk mengundang ke depan dari seluruh inisiator kita ini tadinya bertambah-tambah terus, tapi itulah namanya kebersamaan. Saya undang. Semangat! Terima kasih sahabat-sahabatku yang baik hati telah berkenaan untuk menonton video ini. Ambillah intinya dan lakukanlah. Mohon sahabat-sahabatku juga berkenan untuk subscribe, bagikan dan tekan lonceng. Bila mana perusahaan atau organisasi sahabat-sahabatku membutuhkan pelatihan 8 etos kerja profesional, kepemimpinan, transformasional dan praktis bagi manajer dan supervisor atau pimpinan organisasi Anda, teknik pemecahan masalah dan komunikasi efektif atau public speaking, membangun guru berkarakter unggul dan motivasi belajar siswa, serta motivasi dan strategi pemenang pilkada dan juga program lainnya, silakan menghubungi saya, Saud Sitompul, etos master dan motivator nasional, di telepon 0855 789 4277 atau bisa dihubungi di TikTok Saud Motivator Nasional, Facebook Saud Sitompul, LinkedIn Saud Sitompul Motivator Nasional. Saya sudah sangat berpengalaman dalam memberikan pelatihan di beberapa bank besar seperti Bank Indonesia, BNI, BRI, dan juga bank umum daerah lainnya, termasuk juga Bank Sulsel, juga Perbarindo, juga perusahaan otomotif seperti Toyota Group, Indomobil Group, kemudian juga perusahaan-perusahaan farmasi seperti Konimax, dan juga industri lainnya. Percayalah, bila mana sahabatku mengundang saya dan memberikan pelatihan kepada pimpinan atau karyawan, pasti bersemangat dan dia menemukan apa makna kerja sesungguhnya. Tidak sekedar mencari uang dan jabatan, tetapi ada yang lebih bernilai tinggi, yaitu nilai etos kerja. Sukses untuk sahabatku, dan doaku seluruh pimpinan di perusahaan, di pemerintahan, organisasi sosial lainnya sukses dan juga tetap semangat. Mari kita sama-sama membangun etos dan karakter unggul bangsa negeri ini. Tetap semangat.